Baiklah, perkenalkan nama saya Najma Nurul Irfani dengan NIM 411232007. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari ulangan akhir semester pengantar organisasi komputer yang diampu oleh Ibu dosen Dwi Kartina. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sinyal interrupt pada input dan output, yang mana case yang lebih rinci di sini adalah paper jam pada printer. Sebenarnya apa sih sinyal interrupt itu? Jadi sinyal interrupt ini digunakan untuk memberitahu atau memberikan informasi kepada komputer bahwa ada masalah yang membutuhkan perhatian segera dan perlu ditangani. Dalam hal ini, ketika terjadi paper jam, printer ini akan menghentikan proses yang sedang berlangsung, lalu akan mengirimkan sinyal interrupt melalui modul input-output untuk memberitahukan kepada komputer atau CPU tentang masalah tersebut. Dengan cara ini, komputer bisa segera menghentikan proses sebelumnya, lalu menangani interrupt dan melanjutkan operasi setelah masalah terselesaikan. Lalu apa yang dilalui oleh sinyal interrupt jika terjadi paper jam? Nah, yang pertama ialah printer yang memiliki external device interface logic atau logika dalam printer untuk berkomunikasi dengan input-output mendeteksi nih dengan adanya paper jam. Nah, ketika kertas tersangkut di printer, printer itu pasti tidak akan melanjutkan proses percetakan karena laju printer tersangkut oleh kertas. Printer akan mendeteksi masalah tersebut dan akan memberikan status error. Lalu status error ini akan disimpan pada status register. Yang tadinya statusnya ready menjadi status error dikarenakan oleh paper jam. Lalu yang kedua, sinyal interrupt ini akan dikirim melalui sistem bus. Setelah status dikirim, status pada printer akan berubah yang tadinya ready untuk melakukan percetakan menjadi error karena paper jam dan menghentikan proses sebelumnya. Nah, status register pada printer ini akan diakses oleh input-output logic melalui saluran kontrol di bus sistem. Nanti akan memberikan informasi status printer ke input-output logic di CPU. Ini akan memberitahu ke komputer bahwa ada masalah yang perlu ditangani. Lalu, apa yang dilalui oleh sinyal interrupt jika terjadi paper jam? Nah, yang ketiganya ialah logic eksternal pada printer mengirimkan interrupt request. Nah, setelah statusnya ini dirubah dari yang ready menjadi error karena paper jam, akhirnya logika yang berada di printer ini, logic eksternalnya akan mengirimkan interrupt request atau IRQ. Nah, setelah mendeteksi paper jam lalu mengganti statusnya, external device interface logic pada printer akan mengirimkan IRQ ke CPU. Nanti interrupt controller di CPU menerima IRQ melalui control bus dan akan memberitahukan kepada CPU bahwa perangkat printer ini memerlukan perhatian yang perlu diselesaikan. Nanti IRQ akan memberikan sinyal kepada CPU bahwa eksekusi program utama perlu dihentikan sementara untuk menangani interupsi. Lalu yang keempat ialah CPU menerima interrupt. Di sini CPU menerima IRQ melalui interrupt controller. Nah, setelah menerima sinyal interrupt, CPU akan mengalihkan nih kontrol programnya dari program utama menjadi interrupt service routine, di mana ISR ini untuk menangani interrupt yang diberikan oleh interrupt controller, yaitu masalah paper jam di dalam kasus ini. Lalu yang kelima, eksekusi interrupt service routine, ISR. Dalam ISR ini, CPU akan membaca status printer atau memverifikasi apakah benar bahwa printer ini memang berada dalam status error karena paper jam. Nah, di sini CPU akan membaca status tersebut melalui saluran kontrol di control bus dan akan memverifikasi informasi tersebut dengan membaca status register, di mana tadi status error karena paper jam ini sudah disimpan ya di status register, yang berisi detail nih masalah apa yang terdeteksi, di mana masalah ini adalah paper jam. Lalu akhirnya CPU mengakses input-output logic untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana status printer tersebut. Nah, yang keenam, pengiriman sinyal kontrol untuk penanganan paper jam. Nah, di sini setelah CPU memverifikasi input-output logic, akhirnya mengirimkan sinyal kontrol melalui control bus untuk memberitahu printer apa yang harus dilakukan nih.
Nah, di sini ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama, clear signal. Di sini meminta untuk memberikan instruksi untuk mengeluarkan kertas yang terjebak. Nah, karena di sini memerlukan tenaga dari luar seperti pengguna atau manusia, maka di sini juga membutuhkan monitor untuk memberitahukan informasi melalui layar monitor bahwa terjadi paper jam dan perlu dibersihkan jalur printer atau diambil kertas yang tersangkutnya. Lalu yang kedua itu adalah reset signal. Itu memberikan instruksi untuk mereset status printer agar siap untuk digunakan kembali. Nanti setelah paper jam sudah tertangani, maka di reset lagi dari yang statusnya error menjadi status ready dan siap untuk dipakai. Lalu yang ketujuh, akhirnya proses pertama dilanjutkan kembali. Setelah paper jam sudah diatasi, jalur printer sudah aman, dan statusnya juga sudah diganti menjadi ready, input output logic mengirimkan sinyal kontrol untuk menginstruksikan printer untuk melanjutkan proses pencetakan. Dan akhirnya CPU akan mengalihkan lagi program yang tadinya untuk ESR menjadi program utama sebelumnya. Nah, di sini adalah gambaran struktur modul I/O-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, bahwa di sini ada external device interface logic atau logika yang berada di dalam perangkat eksternal di sini adalah printer, di mana nanti ketika printer ini mengalami paper jam, status pada printer ini yang tadinya ready akan berubah menjadi error karena paper jam. Nanti status tersebut akan diakses oleh input output logic dari external device interface logicnya, lalu akan disimpan pada status register. Jadi yang tadinya statusnya itu ready atau aman menjadi status error. Nah, setelah menyimpan status error di status register, di sini juga logik dari printernya ini akan memberikan kontrol, memberikan instruksi untuk interrupt request kepada CPU melalui input-output logic, di mana instruksi ini nanti akan disimpan di saluran kontrol. Dia meminta nih interrupt request untuk menangani requestnya tersebut, di mana jadinya printer tidak bisa melakukan program sebelumnya, itu karena harus menangani masalah input dulu. Nanti akhirnya CPU membaca nih, oh ternyata di saluran kontrol ada instruksi untuk menangani interrupt. Di sini ada interrupt request dari saluran kontrol. Akhirnya sebelum melakukan ESR, nanti CPU akan memverifikasi dulu apakah benar status printer ini berada dalam status error, yang mana statusnya itu sudah disimpan di status register tadi, dan ternyata benar bahwa status printer itu memang dalam keadaan error. Setelah memverifikasi, akhirnya CPU melakukan ESR, atau yang tadi, interrupt service routine, di mana di sini CPU akan memberikan instruksi melalui saluran kontrol, yaitu yang kedua ada dua. Yang tadi yang pertama adalah clear signal, lalu yang kedua adalah reset signal yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nanti input output logic akan memberikan informasi kepada logic di printer untuk melakukan hal tersebut. Nanti setelah sudah selesai, instruksinya sudah dilaksanakan, maka status printer akan berubah lagi. Yang tadinya error menjadi ready atau siap untuk digunakan kembali. Nanti statusnya ini akan diperbarui oleh input output logic dan disimpan lagi ke dalam status register. Nah, sebenarnya apa sih inti proses dari sinyal interrupt ini? Jadi sinyal interrupt ini digunakan untuk memberitahukan kepada komputer jika ada masalah yang terjadi dan memerlukan perhatian segera. Ketika ada masalah seperti paper jam, printer memberitahu nih kepada komputer untuk menghentikan proses awalnya terlebih dahulu, lalu menangani masalah dan kemudian melanjutkan setelah masalah sudah teratasi. Nanti proses ini akan memastikan bahwa masalah dapat ditangani tanpa mengganggu seluruh alur pekerjaan komputer. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.